Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Sacrilege yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terlihat sangat ketakutan akibat dikejar oleh sesuatu. Ketika pria itu akan pergi dari sana, tiba-tiba saja tubuh pria itu terbakar dengan sendirinya. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kayla yang baru saja pulang ke rumah. Lalu dia pun menemui salah satu sahabatnya yang bernama Stacy. Stacy mengajak Kayla untuk bertemu salah satu sahabat mereka bernama Blake di sebuah bar yang dimiliki oleh Blake. Setelah Kayla dan Stacy selesai bersiap-siap, malamnya mereka langsung berangkat ke bar milik Blake. Tak lama kemudian salah satu sahabat mereka yang lain bernama Tris datang bertemu dengan mereka. Di sana, Tris memberitahukan jika orang yang pernah bertengkar dengan Kayla bernama Tyler telah kabur dari penjara. Dahulu, Kayla pernah memiliki masalah dengan Tyler hingga Kayla mengalami koma akibat pernah dipukul oleh Tyler. Setelah pulih dari koma, Kayla pun melaporkan Tyler ke kantor polisi. Tyler pun terbukti bersalah dan dia langsung dipenjara. Tapi setelah beberapa bulan di penjara, Tyler berhasil melarikan diri. Hal itu pun membuat Kayla menjadi sangat geram hingga dia hampir saja menyerang seorang pria yang terlihat mirip seperti Tyler. Teman-teman Kayla pun segera menenangkan Kayla dan meyakinkan dirinya bahwa Tyler tidak akan menyerangnya lagi. Setelah suasana hati Kayla membaik, Kayla pun memiliki ide untuk berlibur bersama Stacy, Blake dan juga Tris ke sebuah rumah yang terletak di pedesaan terpencil bernama Desa Mebane. Kayla saat ini menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatnya itu karena sudah lama mereka tidak berjumpa. Ide Kayla itu langsung diterima oleh Stacy, Blake dan juga Tris. Mereka pun sepakat untuk pergi berlibur besok pagi. Keesokan paginya, mereka berempat segera berangkat ke rumah penginapan di Desa Mebane dengan menggunakan mobil milik Blake. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada seorang pria yang sedang berjalan kaki. Pria itu terlihat sedang membutuhkan tumpangan. Pada akhirnya, mereka pun memberikan tumpangan gratis pada pria tersebut. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Vinny. Di sana Vinny bercerita bahwa dia adalah seorang backpacker. Saat ini dia berencana untuk pergi ke Desa Mebane. Kemudian Vinny pun memberitahu mereka bahwa dia datang ke Desa Mebane karena ingin menghadiri perayaan Festival Mebane yang akan diselenggarakan nanti malam. Festival Mebane adalah sebuah festival tari yang diselenggarakan untuk menyembah Dewi Mebane yang telah menjaga lingkungan desa tersebut. Selain itu, akan ada pesta makan-makan dan minum-minum di festival tersebut. Vinny pun mengajak mereka semua untuk datang ke sana juga. Akan tetapi mereka masih ragu untuk datang ke sana. Setelah itu mereka pun menurunkan Vinny di sebuah restoran. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka pun akhirnya tiba di rumah tempat mereka akan menginap. Thanks. Good chat. Mereka segera memasukkan barang-barang mereka ke dalam kamar masing-masing. Malam harinya mereka pun menghabiskan waktu di halaman rumah sambil berbincang-bincang. Tak bisa lama, Vinny datang ke sana untuk mengajak mereka berempat ke Festival Mebane. Karena merasa sangat bosan, mereka pada akhirnya mau pergi ke Festival Mebane. Tempat diselenggarakannya Festival Mebane berjarak sangat dekat dari tempat mereka menginap. Bahkan dengan berjalan kaki, mereka bisa sampai ke festival tersebut. Lalu tibalah mereka di tempat Festival Mebane. Di sana mereka melihat warga desa telah berkumpul sambil menunduk di depan patung Dewi Mebane. Dengan dipimpin oleh seorang pemimpin sekte itu, warga desa mulai melakukan ritual penyembahan Dewi Mebane. Kemudian Vinny meminta mereka untuk menuliskan satu ketakutan terbesar mereka di secari kertas, lalu kertas itu pun dibakar. Setelah ritual penyembahan selesai, warga pun mulai berpesta dengan meminum minuman keras dan berdansa bersama. Vinny, Tris, dan Kayla pun mulai ikut berdansa dengan warga desa, sedangkan Blake dan Stacy memilih untuk duduk saja. Tak bisa lama, Blake dan Stacy dihampiri oleh seorang wanita tua bernama Mary. Mary ini meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu.
Blake dan Stacy nampak sangat bingung mengapa tiba-tiba saja mereka disuruh pergi dari pesta tersebut. Lalu datanglah seorang pria bernama John yang merupakan pemimpin ritual tadi. John meminta Mary untuk tidak mengganggu kesenangan Stacy, Blake, Trish dan juga Kayla di pesta tersebut. Kemudian Vinny mengajak Blake dan juga Stacy untuk ikut berdansa. Mereka pun mulai menikmati pesta itu dengan berdansa bersama-sama. Setelah pesta itu berakhir, mereka pun kembali menuju penginapan. Sebelum masuk rumah, Blake ingin berenang terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya memilih untuk beristirahat. Ketika Kayla sedang tertidur, dia mulai merasa ada sosok misterius yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba saja Kayla melihat ada Tyler di sana dan dia berusaha untuk menyerang Kayla. Kemudian Stacy pun datang menenangkan Kayla yang sedang ketakutan. Stacy menjelaskan bahwa Tyler yang dilihat Kayla hanyalah halusinasinya saja. Sementara itu, Blake yang baru saja selesai berenang dikagetkan oleh kemunculan anjing besar. Sejak dulu Blake memiliki trauma terhadap anjing. Maka dari itu dia pun sangat ketakutan melihat ada anjing besar di dekatnya. Saking ketakutannya, Blake sampai terjatuh ke dalam kolam dan hampir saja tenggelam. Beruntung saja ada Trish yang langsung menyelamatkannya. Ternyata anjing besar yang dilihat Blake hanyalah halusinasinya saja. Keesokan harinya, Stacy yang baru bangun tidur memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Stacy ini sangat mencintai kecantikannya sendiri hingga setiap ada kesempatan dia selalu melakukan selfie. Saat sedang berdandan, Stacy sangat terkejut karena wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi tua. Hal itu pun membuatnya ketakutan hingga berteriak dengan histeris. Teriakannya itu didengar langsung oleh Kayla yang segera datang ke kamar mandi untuk menenangkan Stacy. Ternyata Stacy hanya mengalami halusinasi berat. Di sisi lain, Trish sedang sibuk berjogging di sekitar hutan. Kemudian dia pun melewati tempat di mana festival Mabon berlangsung kemarin. Di sana, Trish pun mulai mengamati patung Dewi Mabon yang terbuat dari ranting pohon. Tiba-tiba saja Trish terkejut melihat ada serangga yang hinggap di tangannya dan hal itu langsung membuatnya berteriak histeris. Blake yang mendengar suara teriakan Trish langsung menghampirinya dan mulai menenangkan Trish. Kemudian mereka berempat pun melakukan kegiatan makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, Kayla, Trish dan Blake berencana untuk berenang dan bersantai di kolam renang. Sedangkan Stacy memilih untuk berselfie di sekitar tempat itu. Ketika sedang berselfie, Stacy melihat ada seorang pria bernama Jake yang menatapnya dengan tatapan aneh. Jake ini adalah pemilik penginapan tersebut. Karena merasa terganggu, Stacy pun memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kaca yang ada di belakang rumah penginapan mereka. Saat sedang berkaca, Stacy lagi-lagi dibuat terkejut dengan wajahnya yang berubah menjadi tua lagi. Selain itu, dia juga mengalami muntah darah yang membuatnya menjadi kaget dan dia secara tidak sengaja terpleset hingga kepalanya pun tertusuk besi. Kembali lagi ke yang lainnya, ketika hari menjelang sore hari, Blake, Trish dan Kayla berencana untuk mencari keberadaan Stacy yang tidak terlihat sejak tadi siang. Mereka pun mencoba berkeliling di sekitar penginapan tersebut namun tak kunjung menemukan Stacy. Mereka pun ingat bahwa ada satu tempat lagi yang belum mereka kunjungi, yaitu rumah kaca, dan kemungkinan besar Stacy ada di dalam rumah kaca tersebut. Saat mereka bertiga pergi ke rumah kaca, mereka malah bertemu dengan Jake. Jake pun tidak mengizinkan mereka masuk dengan alasan ada sebuah virus yang harus dibasmi. Karena topeng itu hanya ada satu saja, jadi Jake tidak memperbolehkan mereka untuk masuk. Alhasil mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali dan tidak mengetahui jika Stacy sebenarnya sudah meninggal. Mereka malah menganggap bahwa Stacy sedang tersesat di hutan. Kayla dan Trish memutuskan untuk mencari Stacy ke dalam hutan, sedangkan Blake tidak ikut dikarenakan dia ingin menjaga rumah. Hari pun sudah menjelang malam, namun Kayla dan Trish belum juga sampai ke rumah. Blake berniat untuk mencari sinyal agar bisa menelpon pihak polisi. Ketika sedang mencari sinyal di halaman rumah, Blake terkejut dengan kemunculan anjing besar di dekatnya. Blake pun berusaha masuk ke dalam rumah, akan tetapi seluruh pintu masuk ke dalam rumah itu tidak bisa dibuka. Dengan terpaksa, Blake pun berlari ke tengah jalan dan secara mendadak Blake ditabrak oleh mobil milik Jake. Alhasil, tandu rusa yang ada di kap mobil Jake langsung menusuk tubuh Blake hingga dia pun meninggal dunia. Setelah Blake meninggal, Jake langsung memasukkan tubuh Blake ke dalam mobilnya. Kembali lagi ke Trish dan Kayla yang sedang menelusuri hutan untuk mencari Stacy. Kemudian mereka berdua sadar jika ada sosok misterius yang sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan, dan ternyata sosok itu adalah Mary. Mary meminta mereka untuk segera pergi dari desa tersebut.
Mary menjelaskan bahwa sebenarnya Trish, Stacy, Kayla, dan Blake akan dijadikan tumbal bagi Dewi Mabon. Setiap tahunnya warga desa itu akan menumbalkan wisatawan asing yang datang ke desa itu. Rumah yang ditempati Trish dan yang lainnya memang disewakan untuk wisatawan agar mau menghabiskan waktu di desa tersebut. Pria yang kita lihat di awal cerita merupakan salah satu wisatawan yang dijadikan tumbal oleh warga desa. Warga desa sengaja mengadakan festival di desa itu untuk memancing kedatangan wisatawan. Setelah wisatawan itu ditumbalkan, Dewi Mabon akan mendatangi mereka dan mulai meneror mereka dengan ketakutan terbesar mereka seperti Kayla yang takut pada Tyler, Trish takut pada serangga, Blake yang takut pada anjing, dan Stacy yang takut menjadi tua. Mengapa Dewi Mabon mengetahui ketakutan mereka? Ini dikarenakan saat festival itu berlangsung, mereka sempat menulis ketakutan terbesar mereka di secari kertas, dan setelah itu mereka pun membakar kertas tersebut. Oleh karena itu, Dewi Mabon pun mengetahui ketakutan mereka dan mulai meneror mereka. Kini Stacy dan Blake telah meninggal akibat ulah dari Dewi Mabon. Sejak kedatangan mereka ke sana, Mary merasa tidak tega jika para wisatawan itu akan segera ditumbalkan. Maka dari itu, dia pun nekat membocorkan rahasia desa agar Kayla dan Trish pergi dari sana. Mary memohon pada Kayla dan Trish untuk jangan berpisah karena kekuatan persahabatan mereka mampu melemahkan Dewi Mabon. Setelah mengetahui semua itu, Trish dan Kayla pun segera kembali menuju penginapan. Namun sesampai di sana, mereka tidak menemukan keberadaan dari Blake dan juga Stacy. Karena khawatir, mereka memutuskan untuk menelpon polisi. Kayla akan menggunakan HP-nya untuk mencari sinyal di luar rumah, sedangkan Trish akan menggunakan telepon rumah untuk menelpon polisi. Kayla sudah berusaha mencari sinyal di luar rumah, namun dirinya tak kunjung mendapatkan sinyal. Trish yang juga sedang berusaha menelpon polisi mulai mengalami halusinasi melihat banyak serangga di tangan dan mulutnya. Akibat terlalu panik, Trish pun nekat meminum cairan pemutih pakaian untuk membunuh serangga yang memenuhi mulutnya. Beruntung saja Kayla datang dan segera membawa Trish pergi dari sana untuk mencari pertolongan medis. Ketika hendak keluar dari desa dengan menggunakan mobil Blake, Kayla dan Trish dihalangi oleh penduduk desa. Di sini terlihat bahwa ternyata Vinny merupakan penduduk di desa tersebut. Kemudian Kayla dikejutkan oleh kehadiran Tyler. Tyler pun langsung mencekik Kayla sehingga Kayla tidak bisa berkutik. Dengan susah payah, Kayla berusaha menggenggam tangan Trish. Berkat kekuatan persahabatan Trish dengan Kayla, Kayla pun mampu mengalahkan Tyler yang merupakan ketakutan terbesarnya. Saat akan pergi dari desa itu, para penduduk desa membiarkan mereka pergi dikarenakan mereka telah mengalahkan ketakutan terbesar yang mereka miliki serta mengalahkan kekuatan Dewi Mabon. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.